Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai mekanisme mendengar pada manusia. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi getaran yang disebut suara, kemudian mencapai telinga melalui udara. Sebelum ke mekanisme pendengaran, kita bahas dulu mengenai bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang bunyi tersusun dari rapatan dan renggangan. Itu sebabnya bunyi dikatakan gelombang longitudinal. Bunyi juga termasuk gelombang mekanis karena dalam proses perambatannya memerlukan medium atau juga zat perantara. Medium bunyi yaitu berupa udara. Selain itu, terdapat 3 syarat terdengar bunyi, yaitu adanya sumber bunyi atau suara, adanya zat perantara atau medium, dan adanya alat pendengar. Alat pendengaran manusia yaitu telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Bagian luar telinga terdapat daun telinga dan juga saluran telinga. Kemudian bagian tengah telinga terdapat gendang telinga atau juga yang disebut membran timpani dan juga tulang telinga. Dan bagian dalam telinga terdapat saluran eustasius, rumah siput atau koklea, dan juga saluran gelang atau saluran setengah lingkaran. Kemudian, bagaimana proses mendengar pada manusia? Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga kemudian diteruskan ke saluran telinga. Dari saluran telinga, kemudian gelombang suara menggetarkan gendang telinga atau juga disebut membran timpani. Selanjutnya, getaran membran timpani ditransmisikan melintasi 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan juga sanggurdi pada telinga tengah. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustasius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limpa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limpa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruang koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh sel saraf auditori ke otak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.